Audiobook, buku kumpulan kultum Ramadan, karya Mahasantri Ma'had Ali Makkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berada di bulan penuh berkah dan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana banyak amalan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Sebaiknya kita sebagai manusia yang berpikir harus menggunakan waktu dan kesempatan yang baik ini dan yang mulia ini, karena tidak ada yang bisa menjamin kita bertemu bulan Ramadan di tahun besok. Di bulan Ramadan ini kita sebagai manusia diarahkan untuk membersihkan hati atau jiwanya dari segala keburukan yang telah dikerjakannya. Melalui bulan ini juga hendaknya kita berlomba-lomba menadah kedua tangan seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala menciptakan tiap-tiap manusia mempunyai hati atau jiwa atau nafs, dan hati itulah yang menguasai seluruh anggota badan kita, dari tangan, kaki, mata, telinga dan lain-lain. Maka hati ini ibarat raja bagi para prajuritnya. Hati adalah raja dan anggota badan adalah prajuritnya. Dan hati ini ibarat pisau bermata dua. Hati ini bisa menjadi komandan menuju ketaatan kepada Allah, dan bisa menjadi komandan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiya al-qalbu." Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor 1599. Perbaikan dan penyucian hati adalah perkara yang sangat penting untuk diperhatikan oleh tiap hamba yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba harus belajar untuk mengetahui hal-hal yang melunakkan hati dan mengetahui hal-hal yang dapat mendatangkan penyakit bagi hati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati seseorang bisa hidup dan bisa mati, bisa pula berpenyakit karena sebab amalan tertentu. Insyaallah kami akan menyebutkan karakteristik yang dapat dimiliki oleh hati. Pertama adalah hati yang sehat. Hati yang sehat adalah hati yang selamat dari hal-hal yang bisa menjadikan hati ini kotor, seperti selamat dari maksiat, syahwat, dan syubhat. Hati yang terbebas dari macam-macam tersebut disebut dengan qalbun salim, hati yang selamat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun." Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "La man atallaha biqalbin salim." Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 89. Kemudian yang kedua adalah hati yang sakit. Hati yang sakit adalah hati yang hidup namun mengandung penyakit. Terkadang ia menyeru kepada ketaatan-ketaatan dan terkadang juga menyeru kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Hati ini sakit karena setiap kemaksiatan yang dia lakukan akan membuat satu noda yang terbekas di hatinya. Dan di bagian atau kelompok inilah banyak manusia yang termasuk dalam golongan tersebut. Dan yang ketiga adalah hati yang mati. Hati yang mati adalah hati yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rajin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merasakan sakitnya berbuat maksiat dan tidak ada rasa penyesalan atas kemaksiatan yang ia perbuat. Seluruh pikirannya tercurahkan untuk menggapai dunia yang ia kejar. Kebodohan adalah sopirnya dan kelalaian adalah kendaraannya. Hawa nafsu telah menjadikan hati pelakunya tertutup akan kebenaran. Jauh dari ilmu agama membuat orang ini menjadi list terakhir untuk dijadikan teman. Berteman dengan orang seperti ini adalah penyakit. Dan duduk bersama atau bermajelis dengannya adalah sebuah bencana yang berbahaya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki tubuh dan fisik yang dapat kita jaga dengan baik. Tatkala tubuh kita terserang suatu penyakit, maka sesegera mungkin kita akan pergi ke rumah sakit untuk berobat dan berusaha menghilangkan penyakit tersebut supaya tidak bertambah parah. Begitu pula dengan hati kita, hati pun dapat terserang penyakit. Apabila penyakit yang menyerang hati kita tidak segera disembuhkan dengan obat yang ampuh, ancaman terbesar adalah kita akan mendapatkan hati yang mati. Na'udzubillah. Mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit hati yang menyebabkan kematiannya hati ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sangatlah penting kita harus mengetahui tanda-tanda dan indikasi dari sakit sehatnya hati kita. Salah satu tanda indikasi sehat sakitnya hati adalah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masihkah kenikmatan hadir dalam ibadah kita, atau malah kita merasa tenang dalam kemaksiatan yang kita lakukan. Apabila kita merasakan tenang dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa kita memiliki penyakit hati yang harus segera diobati. Pada bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, waktu dan momen yang tepat untuk kita mencari obat-obat dari penyakit hati kita dan memberikan nutrisi bagi hati kita. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertobat dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebutuhan makanan bagi hati sama halnya kebutuhan makanan bagi tubuh. Lalu, apa saja makanan bagi hati? Jawabannya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini yang mulia ini, kami akan menyajikan perkara-perkara yang sering kita temui di bulan Ramadan, khususnya yang bisa memberikan makanan bagi hati kita. Yang pertama adalah zikir dan membaca Al-Quran. Seorang alim ulama mengatakan
zikir bagi hati ibarat air bagi ikan. Maka apa jadinya ketika ikan dikeluarkan dari air? Maka hati itu akan mati. Dari perkataan tersebut kita bisa mengambil manfaat bahwa amalan zikir sangatlah penting untuk keberlangsungan hidupnya hati ini. Zikir itu bisa dengan cara mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, tahmid, tahlil, itu semua adalah bentuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Terdapat sabda Nabi Muhammad SAW yang memperumpamakan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mislul hayyi wal mayyit." Perumpamaan antara orang yang berzikir pada Rabb-nya, Tuhannya, dan yang berzikir kepada Rabb-nya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir yang paling utama adalah membaca Al-Qur'an, karena di dalam Al-Qur'an terdapat obat penawar bagi hati kita. Salah satu keutamaan Al-Qur'an adalah sebagai obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimin illa khasara." Dan kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran surat Al-Isra ayat 82. Dan juga firman-Nya, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idatum min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kamu pelajaran Al-Qur'an dari Rabb kalian, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Quran surat Yunus ayat 57. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya penyakit itu berasal dari dua sumber, yaitu syahwat atau hawa nafsu dan syubhat, kebenaran yang tidak jelas. Maka Al-Qur'an inilah obat dari kedua penyakit tersebut. Utsman bin Affan radhiyallahu an bertutur, "Andaikan hati kalian bersih, membaca Al-Qur'an pun menjadi ringan." Lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah kita membaca Al-Qur'an? Sudahkah kita menambah bacaan di bulan Ramadan ini? Sudahkah kita menemukan obat penyakit hati? Atau malah bacaan Al-Qur'an kita hanya sampai pada tenggorokan saja? Marilah di bulan Ramadan yang mulia lagi berkah ini, kita memaksimalkan untuk mentadaburi ayat-ayatnya, dan kita senantiasa mencari obat-obat penaran di dalamnya, obat-obat penawar di dalamnya. Dan dengan penjelasan di atas, semoga bacaan Al-Qur'an kita semakin meningkat secara kualitas dan kuantitasnya, dengan kita berusaha membersihkan hati ini dari noda-noda penyakit, bisa mendatangkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita akan berlomba-lomba untuk mencarinya, dan dengan harapan
kita bisa mencapai kemenangan yang hakiki. Mari kita berusaha selagi mencuci hati ini, terkhusus di bulan Ramadan ini, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersuci dan keadaan yang sehat serta selamat untuk mencari ridho dan janahnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.